Halo, hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kita sampai di bab subbab yang terakhir, di bab yang keempat mengenai organisasi internasional. Kita melihat bagaimana keindahan alam Indonesia di Bali, di Desa Uluwatu, di mana desa ini merupakan desa yang sangat terkenal dan merupakan desa wisata yang menghasilkan devisa terbesar bagi Indonesia. Kemudian kita juga melihat bagaimana ada kuil Pern Khan di Angkor, Kamboja, di mana kuil ini merupakan kuil Hindu yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, apa keterkaitan warisan-warisan budaya ini dengan materi kita hari ini? Kita akan melihat bahwa dalam hubungan internasional, Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang harus dihormati dan itu tidak dapat dihilangkan. Maka kita akan simak tampilan presentasi Pak Septa berikut ini. So, jangan kemana-mana, silahkan. Baik, jadi ketika tadi melihat beberapa peninggalan historis, arkeologis yang ada di Indonesia, baik di Kamboja juga, maka kita perlu tahu bahwa sejak dulu kerjasama internasional itu sudah terjalin antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan di Kamboja. Nah, di zaman yang modern ini, kerjasama dan perjanjian internasional itu harus bermanfaat bagi kedua belah pihak. Maka Indonesia memiliki politik luar negeri berkaitan dengan perjanjian atau kerjasama internasional. Nah, politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Bebas artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia serta ideologis yang bertentangan, yakni ideologis timur atau ideologi komunis dengan ideologi liberal yang diwakili oleh Amerika Serikat. Nah, aktif artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif di sini memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia dan aktif ikut menciptakan keadilan sosial yang ada di dunia. Kita menuju slide berikutnya. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif didasarkan pada landasan hukum. Yang pertama, landasan idil. Landasan idilnya adalah Pancasila. Landasan konstitusional itu adalah Undang-Undang Pasal 11 dan Pasal 13. Dan yang ketiga adalah landasan operasional, yakni ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara terutama di bidang hubungan luar negeri, serta kemudian keputusan presiden atau Kepres yang menyangkut politik luar negeri Indonesia. Dan yang ketiga adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Kita menuju slide berikutnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa ada prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, negara kita menjalani politik damai. Jadi Indonesia itu adalah negara yang cinta damai. Kemudian negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing. Jadi kita tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang abadi, perdamaian yang kekal. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Seperti itu. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Jadi pembayaran internasional itu kita lakukan secara mudah agar tidak mempersulit transaksi yang terjadi antar negara. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Dan yang keenam, negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan
persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai jika masih ada proses penjajahan atau proses dekolonisasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar pijakan bagi politik luar negeri Indonesia. Nah, kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia, misalnya bilateral itu antara dua negara, antara Indonesia dan Cina mengenai dui kewarganegaraan, kemudian antara Indonesia dengan Malaysia tentang garis landas kontinen ya di Laut Cina Selatan, yang sampai saat ini itu masih menjadi persoalan yang hangat. Laut Cina Selatan, perebutan landas kontinen antara Indonesia dengan Cina, antara Indonesia dengan Myanmar, antara Indonesia dengan Malaysia, ya itu menjadi sebuah masalah yang menarik hingga saat ini untuk dibahas. Kemudian untuk kerjasama regional itu seperti ASEAN, Deklarasi Bangkok, kemudian ada juga ASEAN Free Trade Area yang ditandatangani pada tahun 1995 mengenai perdagangan bebas di ASEAN. Dan itu semua masih sampai saat ini itu bisa kita lihat dampak-dampaknya. Multilateral itu ya, multilateral seperti antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Kemudian ada juga gerakan non-blok dan penghapusan segala bentuk diskriminasi ras yang disahkan oleh konvensi internasional berdasarkan piagam PBB. Baik, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Ya, kita akan menuju bab baru di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan yang Pak Septa cantumkan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri, jangan lupa dijawab. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.